Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Nur Arifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi dan yang terhormat seluruh penonton dari video presentasi ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprili Kurnia Fatmawati dengan NIM 2005011110150 dari kelas Teosofi I. Di video ini saya akan mempresentasikan poin-poin dalam ujian tahap 2 mata kuliah Teosofi. Materi dalam video ini akan saya sampaikan dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama, maqamat yang harus dilalui oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Yang kedua, 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Dan yang ketiga yaitu perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Yang pertama, maqamat yang harus dilalui oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain, latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamat yang harus dilalui seseorang untuk menempuh jalan tasawuf ini terbagi ke dalam station-station. Terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah station atau maqamat yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk sampai menuju Tuhan. Maqamat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-taubah. Dalam bahasa Indonesia, tobat bermakna sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Makom tobat atau al-taubah merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Hampir semua sufi sepakat bahwa tobat adalah makom pertama yang harus dilalui oleh setiap salik. Yang kedua yaitu al-istiqomah. Al-istiqomah merupakan satu tahapan penting di antara tahapan penting lain dalam tasawuf. Mengingat pentingnya tahapan ini, Al-Khusyairi mengatakan, orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan makom lainnya, atau tahapan makom berikutnya, dan perjalanan mistis atau suluknya tidak akan kukuh. Menurutnya, tanda istiqomah dari orang yang mulai menempuh suluk adalah amal-amal lahiriahnya tidak dicemari oleh kesenjangan. Yang ketiga yaitu al-wara'. Kata wara' berasal dari bahasa Arab yaitu waro'a, yari'u, wara'an yang berarti kehati-hatian. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, wara' berarti patuh dan taat kepada Allah. Di dunia tasawuf, kata wara' ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Menurut seorang sufi, wara' merupakan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya, baik menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya. Secara graduasi, dalam tasawuf, wara' merupakan langkah kedua sesudah tobat. Hal ini menunjukkan bahwa di samping merupakan pembinaan mentalitas keislaman, juga wara' sebagai tanggal awal untuk membersihkan hati dari ikatan keduniawian. Yang keempat yaitu al-zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yaitu zahada yashudu zuhudan yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan dan tidak tertarik. Dalam bahasa Indonesia, zuhud berarti perihal meninggalkan keduniawian atau pertapaan. Menurut para sufi, dunia dan semua kehidupan materinya adalah sumber kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Menurut dari pengertiannya, zuhud dapat dipahami bahwa tingkatan zuhud pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, orang yang zuhud terhadap dunia padahal ia suka padanya, hatinya condong padanya dan nafsunya selalu menoleh kepadanya. Yang kedua yaitu orang yang zuhud terhadap dunia dengan mudah karena ia menganggap terhadap perkara keduniawian itu sepele atau sedikit sekali manfaat dan gunanya. Meskipun demikian, ia menginginkannya. Dan yang ketiga yaitu orang yang zuhud terhadap dunia, tetapi zuhud terhadap kezuhudannya itu,
sehingga tidak terasa bahwa dirinya telah meninggalkan jubah keduniawiannya. Yang kelima yaitu al-faqr. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang yang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Al-faqr atau kemiskinan menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Dapat disimpulkan bahwa al-faqr adalah golongan yang telah memalingkan setiap pikiran dan harapan yang akan memisahkan dari Allah Subhanahu wa taala atau penyucian diri secara keseluruhan terhadap apapun yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu al-sabr. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru sabaron, yang maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan diri dari larangan atau hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Di kalangan para sufi, sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan dalam menerima segala percobaan-percobaan yang dilimpahkannya kepada diri kita. Dan yang ketujuh yaitu al-tawakkul. Berasal dari bahasa Arab yaitu wakilah, yakilu, wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan bergantung. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Al-Ghazali mengemukakan gambaran orang yang bertawakal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Yang kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Dan yang keempat, yaitu berusaha untuk menghilangkan yang mudarat. Kemudian, yang kedelapan yaitu al-ridho. Kata ridho berasal dari kata rodiyah, yarudoh, ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenaan, dan rahmat. Setelah mencapai makom tawakal, di mana nasib hidup salik bulat-bulat diserahkan pada pemeliharaan Allah, meninggalkan serta melatar belakangi segala keinginan terhadap apapun selain Tuhan, maka harus segera diikuti dengan menata hatinya untuk mencapai makom ridho. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu al-mahabbah. Menurut Ibnu Khudomah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya, serta membaca Al-Quran dan tahajud, merasa rugi bila melewatkan waktu tanpa menyebut nama Allah, dan menyayangi semua hamba Allah, mengasihani mereka, dan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Poin selanjutnya atau poin yang kedua yaitu 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Terdapat 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. 5 induk akhlak tercela tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyak makan dan banyak bicara. Poin pertama ini sudah mengandung 2 akhlak tercela, yaitu yang pertama banyak makan dan yang kedua banyak bicara. Dari Ibrahim An-Naqai radhiyallahu an, yang artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu celaka hanya lantaran 3 perkara, yaitu kelewat banyak bicara, kelewat banyak makan, dan kelewat banyak tidur. Akhlak tercela yang ketiga yaitu hasud. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dendam dan iri dengki itu dapat melahap atau melebur kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, dan janganlah kamu sekalian saling mendengki atau iri, dan janganlah kamu saling menipu, dan janganlah kamu saling membenci, janganlah sebagian dari kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain, jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya sesama orang Islam itu saudara. Kemudian, akhlak tercela yang keempat yaitu cinta dunia. Hasan al-Bashri berkata yang artinya, barang siapa yang mengharapkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat, maka Allah akan menyiksa dengan 6 siksaan.
3 siksaan di dunia dan 3 lainnya di akhirat. Adapun 3 siksaan di dunia adalah berangan-angan tanpa batas, sangat rakus tanpa berkecukupan, dan diambil darinya manisnya ibadah. Adapun 3 siksaan yang ditimpakan di akhirat yaitu ketakutan pada hari kiamat, hisab yang sangat dahsyat, dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Kemudian, akhlak tercela yang kelima yaitu takabur dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, yang artinya setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan, pengampunan dari Allah layak diharapkan atau didapatkan. Setiap maksiat yang timbul dari kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Karena maksiat iblis bertumpu atas dasar kesombongan dan kesalahan Adam pondasinya adalah mengikuti keinginan saja. Poin selanjutnya atau poin yang ketiga yaitu perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Secara keseluruhan, ilmu tasawuf dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki atau disebut juga dengan tasawuf sunni, yaitu pemikiran dan ajaran tasawuf yang lebih mengedepankan zahir dari Al-Quran dan hadis dengan membatasi dan memberikan aturan-aturan yang ketat terhadap penggunaan makna-makna alegoris, serta menyatukan antara ajaran Islam yang bersifat eksternal dengan ajaran internal. Sedangkan tasawuf falsafi, yaitu pemikiran dan ajaran sufistik yang banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yunani, Persia, India, serta teologi Kristen. Yang dimaksud pengaruh di sini adalah hanya dalam aspek metodologinya saja, tidak sampai dalam tatanan ajaran-ajarannya, walaupun ada sebagian yang diduga memiliki pengaruh dalam ajaran. Corak falsafi lebih banyak menggunakan simbol-simbol khusus atau alegoris yang sulit dipahami oleh umum. Perbedaan mendasar antara pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Hallaj adalah terletak pada corak atau pengelompokan tasawuf ini, di mana Al-Ghazali merupakan tokoh tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni, sedangkan Al-Hallaj merupakan tokoh tasawuf falsafi, yang tentunya pemikiran keduanya pasti berbeda. Pemikiran keduanya antara lain sebagai berikut. Al-Ghazali berupaya untuk mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai dengan syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan untuk memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Sedangkan Al-Hallaj mengemukakan pemikiran tasawuf dalam ajarannya yang disebut dengan hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana bagi Al-Hallaj mengandung 3 tingkatan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih karena telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.